Perkenalkan, nama saya Juindri Sinaga. Saya dari kelas 3 IHMB. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Han dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Yang pertama, ruang lingkup. Isi dan ruang lingkup hukum administrasi negara menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Omstrek van het Administratie memberikan skema tentang hukum administrasi negara di dalam kerangka hukum seluruhnya sebagai berikut. Yang A. Hukum tata negara, yang meliputi 1. Pemerintah, 2. Peradilan, 3. Kepolisian, dan 4. Perundang-undangan. Yang B. Hukum perdata, C. Hukum pidana, dan D. Hukum administrasi negara yang meliputi yang pertama hukum pemerintah, yang kedua hukum peradilan yang meliputi A. Hukum acara pidana, B. Hukum acara perdata, C. Hukum peradilan administrasi negara, yang ketiga hukum kepolisian, yang keempat hukum proses perundang-undangan atau Regelstrecht. Pendapat Van Vollenhoven ini dikenal dengan residu teori. Hukum administrasi negara. Dalam arti luas, hukum administrasi negara meliputi hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara, hukum administrasi pembangunan, hukum administrasi lingkungan. Dalam arti sempit, hukum administrasi negara yakni hukum tata pengurusan rumah tangga negara baik internal maupun eksternal. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, Rechtsstaat atau negara berdasarkan hukum, tertera dalam penjelasan UUD 1945, bukan main state berdasar atas kekuasaan. Asas-asas negara hukum. Asas monopoli paksa atau zuang monopoli, asas persetujuan rakyat, asas persekutuan umum, hukum, Rechtsgemeenschap. Asas monopoli paksa berarti bahwa monopoli penggunaan kekuasaan negara dan monopoli penggunaan paksaan untuk membuat orang menaati apa yang menjadi. Dengan kata lain, konstitusi harus secara nyata mencerminkan asas kedaulatan rakyat. Dengan demikian, persetujuan rakyat tidak dapat diwakili. Asas persekutuan hukum berarti bahwa rakyat dan penguasa negara bersama-sama yang merupakan suatu persekutuan umum atau legal. Sumber hukum administrasi negara yaitu Pancasila, UUD 1945, TAP MPR, Perpu, PP, Kepres, Permen dan Kepmen, Perda, Kepkada, jurisprudensi, hukum tidak tertulis, hukum internasional, Kepten, dan doktrin. Hakikat, peran, dan tujuan Han. Hakikat Han sebagai subsistem SHN dapat disebut sebagai hukum pemerintahan. Peran Han mengatur, membatasi, menguji hubungan hukum WN dengan AN atau penguasa. Tujuan Han menjamin adanya AN yang benefit karena keputusan penerapan AN dapat dilawan masyarakat bila keliru atau salah. Cakupan Han memberi perlindungan hukum terhadap WN atau masyarakat, mengatur wewenang tanggung jawab, fungsi dan tingkah laku pejabat, menetapkan norma fundamental bagi penguasa negara atau pemerintahannya. Baik. Hukum administrasi negara, unsur negara hukum. Yang pertama, perlindungan HAM. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam rangka menjamin HAM. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan PRUU. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang kelima, supremasi aturan-aturan hukum atau boleh dihukum kalau melanggar. Yang keenam, equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum. Yang ketujuh, terjamin hak-hak manusia oleh UU dan jurisprudensi atau keputusan pengadilan. Asal-usul negara hukum berawal dari negara Rechtsstaat, kemudian ke civil law atau negara hukum modern, dan disusul dengan negara hukum administratif, di mana sekarang kekuasaan didelegasikan ke pejabat administratif yang membuat pengarahan kepada hakim tentang bagaimana memutuskan suatu sengketa, yang dulunya kekuasaan dan wewenang hanya di tangan penguasa atau raja. Penyempurnaan konsepsi negara hukum. Yang pertama, sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan hukum. Yang ketiga, jaminan HAM. Yang keempat, pembagian kekuasaan. Yang kelima, pengawasan badan peradilan yang bebas dan mandiri. Yang keenam, peranan masyarakat yang konkret dan nyata dan dalam mengawasi kebijakan pemerintah. 7. Sistem ekonomi yang merata. Prinsip negara hukum. Yang pertama, asas legalitas. Yang kedua, perlindungan HAM. Yang ketiga, pemerintahan terikat pada hukum. Yang keempat, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Yang kelima, pengawasan hakim yang merdeka atau tanpa intervensi pemerintah. Prinsip demokrasi. Yang pertama, perwakilan politik. Yang kedua, pertanggungjawaban politik. Yang ketiga, pemancaran kewenangan. Yang keempat, pengawasan dan kontrol. Yang kelima, kejujuran dan keterbukaan. Yang keenam, rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.
Hubungan negara hukum dengan negara demokrasi itu sendiri dibuktikan dengan satu, negara hukum, yang kedua pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat, yang ketiga pemilu atau pemilihan umum yang bebas, yang keempat prinsip mayoritas atau suara terbanyak, yang kelima serta ada menjamin hak demokrasi itu sendiri. Nah, suatu negara dapat dikategorikan sudah sadar akan kesadaran hukum, yaitu dilihat dari pengetahuan hukumnya, pemahaman hukum, sikap dan perilaku terhadap hukum itu sendiri dalam kehidupan sosial sehari-hari. Indonesia sendiri menganut hukum konstitusional atau hukum dasar yang tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tak terbatas. Contoh, seorang pejabat merangkap menjadi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta mengandung dan nilai norma Pancasila. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.